Jadi kita bisa merasakan ketika misalnya kita rasakan dipegang di bawah jakun kita, nah itu akan bergetar. Beda ketika misalnya ketika mengucapkan hamzah hanya di jauh saja. Nah, berbeda dengan nah itu akan lebih rasa getarannya begitu aja. Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di murajaah materi guru Al-Qur'an Ashifa Center. Salawat serta salam semoga dilimpah ruahkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang terhormat Ustazah Aisyah dan yang terhormat Bapak Haji Bahrudin dan ikhwan akhwat serta murajaah materi guru Al-Quran Ashifa Center. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja murajaah materi guru Al-Quran Ashifa Center yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Rahmawati Maulida. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita Ibu Ustazah Aisyah Ummu Bilqis. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan yaitu Bapak Haji Baharudin serta seluruh jamaah Ashifa Center yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ustazah Aisyah dan Bapak Haji Bahrudin yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti pembelajaran daurah yaitu angkatan 1. Selanjutnya izinkanlah saya untuk menyampaikan materi yang telah kita pelajari sama-sama, yaitu yang angkatan daurah pertama ya. Baik, dalam hal ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang makhorijul huruf. Pengertian makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf di mana di setiap huruf itu memiliki atau terbagi menjadi 5 tempat, yaitu yang pertama ada al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan.
Kemudian yang kedua ada al-halqi, tenggorokan. Yang ketiga alisan, lidah. Yang keempat asyafatan, bibir. Dan yang kelima yaitu al-khayshum, artinya rongga hidung. Nah, itu kan secara umum makhorijul huruf itu berjumlah makhroj itu berjumlah 17 menurut Imam Jazari. Nah, dari 5 tempat tersebut itu ada 3 mazhab yang menyebutkan jumlah makhroj, yaitu yang pertama jumlah makhroj ada 14 seperti yang dikatakan oleh Imam Faro dan Imam Imam Faro dan Imam Kutrub, maaf. Itu menurut Imam Faro dan Imam Kutrub, jumlah makhroj huruf itu ada 14. Dan mazhab yang kedua menyebutkan jumlah makhroj huruf ada 16 seperti yang dikatakan oleh Imam Sibawe dan Imam Satibi. Kemudian yang 17 ini yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu menurut Imam Jazari ada 17. Jadi yang membedakan 14, 16, dan 17. Kalau yang 14 dan 16 tidak memasukkan makhroj al-jauf. Di sana cuma ada 4 makhroj. Seperti itu. Dan Syekh Sofat Mahmud Salim mengibaratkan makhroj ini, makhrojul huruf ini seperti gedung yang memiliki 5 lantai. Dan di lantai-lantai tersebut memiliki 5 kamar. Yang tadi yang saya sebutkan ada al-jauf, al-halqi, alisan, asyafatan, dan al-khayshum. Nah, apa sih pentingnya kita belajar makhorijul huruf? Yaitu agar kita lebih mudah untuk mengucapkan huruf dan terhindar dari kesalahan yang bisa merubah makna. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai keliru, karena kalau kita menyebutkan satu huruf, misalnya kayak contohnya di surat Al-Fatihah pada kata alhamdu itu kan menggunakan hak kecil ya, yaitu artinya pujian. Sedangkan kalau kita menggunakan hak besar seperti alhamdu, itu artinya kehancuran. Terus kemudian contoh yang lain pada kata qul itu kan menggunakan huruf qaf ya. Jadi qul itu kan artinya katakanlah. Sedangkan kalau kita memakai huruf kaf, kul, itu artinya makanlah. Jadi kita sudah bisa tahu gitu ya. Kalau kita sedikit saja merubah, menyebutkan huruf
Jadi kita bisa apa namanya bisa merubah makna, bisa merubah arti gitu. Jadi jangan sampai keliru. Selanjutnya kita bahas yang pertama al-jauf. Tapi mohon maaf sebelumnya di sini saya hanya menyampaikan dua tempat saja dan mudah-mudahan untuk para ustadz dan ustazah bisa melanjutkan ya. Yang pertama al-jauf itu adalah rongga mulut dan tenggorokan, di mana rongga mulut dan tenggorokan itu terdapat huruf-huruf mad, yaitu alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw. Jadi untuk mengucapkan huruf-huruf mad itu tidak perlu ada penekanan atau ditahan di ujungnya. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau yang dilepaskan ya, jangan ditahan. Misalnya a, itu kan ini ya, lepas gitu ya. Tapi kalau kita tahan ujungnya a itu sudah keliru. Karena huruf mad ini tidak perlu diputus, ditahan atau mengeluarkan tenaga gitu ya. Rileks saja, ringan saja. Begitupun dengan huruf ya mad dan waw mad. Seperti i, u, jangan sampai i, u, seperti itu. Kemudian jika kita misalnya membaca surat Ad-Duha juga ya, itu kan di belakangnya itu kan huruf mad ya, misalnya contohnya wadduha, coba bedakan wadduha dengan wadduha, tuh terputus berarti. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus banyak latihan. Kemudian yang kedua yaitu al-halqi, tenggorokan. Al-halqi ini memiliki 3 tempat, yaitu 3 tempat itu terdapat masing-masing 2 huruf. Jadi ada 6 huruf ya. Yang pertama ada aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Di sana terdapat huruf hamzah dan ha. Yang biasa kita bilang itu ha besar ya, ha. Jadi untuk pengucapan hamzah dan ha ini jadi suaranya tuh pita suara kita ini agak bergetar gitu ya. Bergetar. Jadi misalnya kayak coba kita rasakan itu kan bergetar ya. Begitupun juga sama ha itu juga bergetar. Tetapi kalau untuk ha ini dia mengeluarkan hembusan udara, hembusan angin. Jadi pengucapannya juga sama, ringan, jangan ada tekanan. Jangan menekan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua
yaitu ada tengah tenggorokan. Wastul halki, tengah tenggorokan, itu terdapat 2 huruf, yaitu ada ha dan ain. Ha dan ain. Nah, kalau ini kan posisinya itu di tengah tenggorokan ya. Jadi cara pengucapannya juga ini agak apa? Ada apa? Agak ditekan gitu maksudnya. Misalnya kayak ha, ha, ha. Itu dia kan ditekan ya. Ha, ha, tapi dia tuh suaranya lebih bersih dari yang ha. Kemudian untuk ain juga sama. A, a, a. Dan jangan terlalu berlebihan juga, jangan sampai masuk ke rongga hidung. Karena ya itu tadi, kalau kita sampai masuk ke rongga hidung, berarti kan itu udah keliru ya. Jadi sedikit aja penekanannya. Ha, a, ha, a. Seperti itu. Kemudian untuk ujung tenggorokan adenal halki itu ada 2 huruf juga. Yang pertama ada ghoin dan kho. Ghoin dan kho. Jadi posisinya ini karena di ujung tenggorokan, jadi dia menyentuh pangkal lidah. Jadi memang ini kan ghoin dan kho ini kan termasuk huruf tebal ya. Jadi pangkal lidahnya juga sedikit mengangkat dan suaranya itu kayak menggumpal gitu ya. Gho, kho, gho, kho. Dan untuk pengucapan kho juga jangan terlalu berlebihan. Memang suara kho ini kayak agak sedikit ada apa ya, bahasa kita tuh kayak agak suara ngorok gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu kho gitu, jangan. Jadi cukup kho, khi, hu, ro, ri, ru. Untuk ro dan kho itu tidak perlu memonyongkan bibir. Seperti itu teman-teman. Jadi apa? Tadi tuh yang al-jauf ada huruf mad, yaitu alif, ya mad dan wawu. Kemudian di tenggorokan al-halki ada terbagi menjadi 3. Tadi yang pangkal tenggorokan itu ada hamzah dan ha. Kemudian di tengah tenggorokan ada ain dan ha. Dan ujung tenggorokan ada ghoin dan kho. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kita tuh memang harus banyak latihan. Dan kalau bisa jangan cuma sendirian. Jadi kita perlu adanya kayak sekarang misalnya kita bermurojaah gitu. Jadi kalau ketika kita salah itu ada yang membenarkan. Apalagi untuk kita yang hafalan gitu ya, itu kalau bisa jangan cuma ngedengerin aja, tetapi harus bisa membaca mushaf gitu, biar bisa tahu nih ini huruf apa sih gitu. Jangan sampai kita menghafal dengan kita salah mengucapkan huruf itu, kita bisa merubah makna gitu. Dan mohon maaf sekali lagi dari saya cukup sekian.
Eh, dan saya berharap untuk materi ini bisa dilanjutkan kepada Ustadz dan Ustazah yang lain, karena masih ada 3 ya. Ini lumayan banyak nih. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, terima kasih Ustazah Rahma. Insya Allah. Terima kasih atas materinya. Silakan buat teman-teman yang mau menanyakan atau menanggapi materi yang disampaikan oleh Ustazah Rahma, dipersilahkan. Oh, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Ustazah yang sudah menyampaikan materi yang penuh manfaat ya. Semoga ini sudah membuka wawasan kita dan mengingatkan kita sudah pernah belajar ini ya, diingatkan kembali untuk atau menyegarkan lagi ingatan kita terhadap materi ini. Ya, pertama saya gini Ustazah, mau sedikit ini menyampaikan pikiran saya nih terkait dengan huruf H nih. Ya, kalau saya dan teman-teman yang di sini, kalau bisa sih kita mulai sekarang membudayakan jangan ada istilah H kecil, hak besar dan hak kecil gitu ya. Iya, kalau menurut saya sih, khususnya para ustadz-ustadz yang asyifah, mulai sekarang kita budayakan dengan pokoknya hak aja udah hak dan hak gitu ya, tidak ada istilah hak kecil, karena itu populer di kalangan para awam gitu ya, di orang-orang yang untuk hanya untuk menekankan membedakan mana sih hak yang mana hak ya gitu ya. Gitu. Ini sih saya menyampaikan pikiran sesuai dengan yang pernah saya tertarik dengan ucapan guru kita Ustazah Aisyah ya, bahwa hak besar hak kecil itu ya hanya istilah di luar sana gitu ya. Gitu. Yang kedua tadi ada istilah getar ya di makhrijul huruf bagian tenggorokan bagian atas ya. Hamzah dan H. Ya, Hamzah dan H. Saya pengen ini memberikan sedikit penjelasan lagi mengenai getar tadi, karena saya ini nih, apakah memang seperti apa gitu detailnya gitu Ustazah mengenai getar ya. Karena di makhluk kan istilah getar hanya ada di huruf ro gitu kalau salah ya. Huruf ro ini satu yang punya sifat takrir atau getar di huruf ro. Silakan Ustazah, terima kasih. Iya, baik Pak Ustadz Hisham. Jadi memang kalau untuk Hamzah ya, itu memang apa ya, yang dirasakan gitu. Itu emang agak sedikit bergetar gitu, Ustadz Hisham. Memang kalau untuk getar itu ya kayak apa, itu kan cuma ada di ro, tapi memang ketika kita mengucapkan huruf hamzah juga misalnya kayak a itu sedikit bergetar. Coba rasakan apa cuma saya aja gitu ya yang merasakan agak sedikit bergetar, dan H juga seperti itu gitu, karena dia kan ada di mana, pangkal ya, Menggunakan ya. menggerakkan. Boleh untuk para ustadz dan ustazah atau Ibu Ustazah Aisyah yang mau menambahkan, mungkin dari saya keliru gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rahma atas materinya. Kalau saya sih seingat saya sih yang huruf yang getar itu hanya itu ro aja ya. I'raf itu ya sifatnya. Kalau hamzah sama
apa tadi H itu kayaknya enggak Ha. sih ya. Heeh. Enggak getar ya kayaknya sih kalau seingat saya. Oh, Terus iya. untuk H kecil ya. Itu Jangan di ini lagi tuh, H kecil tidak ada. oh iya, Jadi H aja. H itu kan posisinya ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Jadi cara pengucapannya kalau menurut saya sih bukan ditekan ya. Posisinya H itu suaranya terkesan jernih, bersih gitu. H gitu. Jadi bukannya ditekan kalau menurut saya sih gitu Ustazah. Terima Oh iya, kasih. terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bismillah. Mohon izin Ustazah Rahma Ya, dan Ustaz Randy silakan. Bapak MC. Ya, Iya, mohon silakan izin Ustaz Randy. menanggapi juga ya terkait dengan getaran. Memang kalau untuk Hamzah dan H itu bukan berarti getar seperti ro itu ya. Jadi getar yang di sini yang dimaksud tadi yang telah disampaikan oleh Ustazah Rahma itu di bagian pita suara. Jadi kita bisa merasakan ketika misalnya kita rasakan dipegang di bawah jakun kita. Nah itu akan bergetar. Beda ketika misalnya ketika mengucapkan hamzah hanya di jauh saja. Nah, berbeda dengan nah itu akan lebih rasa getarannya begitu. Jadi bukan getaran yang itu yang dimaksud gitu, tapi getaran di Jadi pita suara. pita suara. Gitu. Kemudian untuk istilah H besar dan H kecil memang ya kita sepakati memang tidak ada ya di pelajaran tajwid gitu ya. Tapi ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Isam, ya jadi ini emang untuk memudahkan orang awam saja gitu untuk membedakan gitu ya. Ya mungkin kalau kita di luaran sana mungkin ya nggak apa-apa lah gitu mengistilahkan itu. Tapi kalau mungkin yang di Asifa mungkin ya kita mulai membudayakan gitu ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja nih murid kita siapa gitu ya. Nah kemudian untuk Ibu Ustazah Enik ya, untuk ini H dan Ain ya, memang betul H itu ini ya suaranya bersih H, tapi itu ada sedikit penekanan di situ seperti yang disampaikan oleh Ustadz Tanzil gitu. H, Nah itu akan terasa gitu penekanannya. Kalau kita tidak tekan, cuma lemah. Iya, betul. Karena H dan Ain itu perlu makhraj yang kuat. A, Kalau kita tidak tekan, ngambang. H. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustazah Rahmat dan Terima kasih Mas Ustaz Randy Ustaz yang Sali. sudah Iya, menanggapi. semua Mas Ustaz Randy. Iya Mbak, Pak Mas Sani dan Bu Mbak Rahma nih, saya pertama ucapkan terima kasih dulu ya atas penjelasannya. Jadi ini dalam rangka belajar berdiskusi. Iya, Iya, betul. siap, Karena siap. ya mungkin memang tadi mungkin dalam penyampaian saya Iya, masih belum dimengerti gitu ya. kadang-kadang kan saya juga memang belajar untuk memahami Iya. dan mendapatkan penjelasan yang lebih detail menurut kita semua yang di sini kan. Memang saya juga paham di sini ini sedang pada posisi sama-sama belajar ya. Ya khususnya saya juga belajar memahami dan belajar ya berdiskusi gitulah. Iya. Gitu sepertikan itu ya. Mungkin itu Murojaah materi yang Pak Isam ya. Iya, terima kasih nih penjelasannya. Iya, silakan. Lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan, bukan tanyakan ya, ya diskusikan. Tadi benar apa yang disampaikan sama Ustaz Randy. Pengetahuan saya juga begitu, Ustaz Rahma juga begitu. Yang dimaksud bergetar itu kan yang di pita suaranya gitu ya, bukan hurufnya mempunyai sifat seperti huruf ro itu bukan ya. Tapi begini mengenai kesalahan atau lahan itu ketika pengucapan makhrajul huruf. Itu kan kalau di daerah Jawa khususnya itu kan sudah terbiasa tuh orang-orang
apalagi kalau di kampung-kampung itu, misalkan dia mengucapkan huruf ain jadi nga gitu. Nga. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tapi seandainya gitu ya. Tapi mereka memahami yang maksud kalimat itu Dimaksud. seperti ini kayak gitu. Paham artinya, paham maknanya kayak gitu. Cuma karena lidahnya sudah terbawa dengan logat Jawa berpuluh-puluh tahun, itu bagaimana itu hukumnya kalau seperti itu ya? Karena ada salah satu di kampung juga itu suka ngajarin kitab itu ya di musola. Begitu kalau baca bunyinya nggak, itu seperti apa itu kalau seperti itu? Apa di hukum fikihnya gitu atau diperbolehkan? Dia paham makna ayat yang dibaca itu, cuma untuk makhrajul hurufnya enggak sesuai gitu. Ya itu Ustaz ya. Ya sebetulnya sih tidak boleh ya karena Ustadz Tanzil juga pernah bilang ya kalau logat itu jangan menjadi alasan gitu. Jadi ya emang harus perlu banyak latihan dalam pengucapan huruf ini gitu. Karena tadi kan juga sudah jelas apabila kita salah aja gitu ya, salah menyebutkan huruf itu bisa merubah makna. Apalagi ketika kita kayak tadi Pak Toib bilang logat logat itu mungkin bisa dihilangkan sebenarnya kalau kita banyak-banyak latihan. Di sini juga sama gitu kayak ain ngalamin gitu. Alhamdulillahirobbil ngalamin itu terlalu ini ya, terlalu ditekan kali ya, terlalu Iya, di berlebihan Heeh. kali ya Ustazah. Iya, terlalu berlebihan. Mungkin dari Ustazah Aisyah mau menambahkan? Silahkan Umi. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rahma untuk materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua atas responnya ya. Jadi hidup nih pagi ini. Eh, yang pertama, saya ingin sampaikan seperti yang sering kali sudah kita bicarakan ya. Kalau bisa untuk hak besar, hak kecil, sin besar, sin kecil ini di Iya. Asifa jangan dibudayakan karena huruf yang sebenarnya jadi nggak terbentuk. Apalagi Iya. kemarin terakhir saya dengar tuh ada dal besar, dal kecil ini udah makin ngaco ini. Iya, iya. Baru dengar tuh saya. Iya, Untung nggak ada ain besar ain kecil Umi. Karena air ada satu doang. Ya kalau itu gimana semuanya ada besar ada kecil. Ini kalau Iya. dibilang dal besar dan dal kecil kan ini ada dal, ada zal. Ternyata yang dimaksud itu ada dal, ada zal. Ini kan beda sekali. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaannya Pak Toyib tadi, iya, makanya di Asyifa ini kita adakan kelas seperti ini karena kita mau merubah kebiasaan ini yang banyak terjadi di kalangan kita kan, asal bisa baca, asal punya keberanian udah ngajar. Keilmuannya nggak benar-benar diperhatikan. Kacaunya lagi kalau sudah di label ustazah sudah tidak mau dikoreksi. Ini kan makin apa ya? Jadi mengembangbiakan kesalahan. Kita lupa bahwasanya selain ada pahala jariah juga ada dosa jariah ini, Masya Allah. Kalau kita ngajarin salah ke murid-murid kita, kita melakukan itu kan jadi dosa jariah untuk kita itu, Masya Allah. Ya, kita lakukan ini semua dalam rangka kehati-hatian ya. Nah, dengan kita di sini, alhamdulillah ada Ustadz Rizal. Kita mungkin minta ininya ya, kita minta masukannya juga, Ustadz, untuk tambahan kita barangkali ya, tambahan ilmu untuk kita. Silahkan
Ustadz Oh iya, Rizal. Umi, Mhm. mungkin sebelum Ustadz Rizal menyampaikan, izin saya terakhir sedikit menyampaikan aja, Mi. Ya silakan. Mau mengklarifikasi sedikit yang tadi disampaikan oleh Mbak Rahma itu ada makhraj yang dua bibir itu beliau menyebutkan sapatan gitu ya. Mungkin yang sering kita ya lebih lebih terkenal itu bukan sapatan tapi syafatain. Mungkin karena grogi. Iya itu aja Bu, klarifikasi itu aja. Baik, terima kasih Ustadz. Makhraj ya, tidak makhraj. Kalau makhraj ini kan Ya, ada makhraj. harus di situ. Iya. Makhraj. Itu aja Mi. Iya, terima kasih. Iya, kita tunggu Ustadz Rizal. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masya Allah, ini kelas kaderisasi yang luar biasa. Ini kaderisasi satu ya Umi ya? Iya, Ustadz. Iya, Masya Allah. Berarti kaderisasi angkatan 1 maksudnya? Iya. Iya. Ini kalau saya perhatikan, amati dari awal sampai sekarang itu, Masya Allah luar biasa, kayak perdebatan para ulama. Artinya bukan perdebatan, tapi kayak bahsul masail ya ibaratnya. Atau rumusan para ahli. Jadi ada, ya kita juga yang ibaratnya saya yang mungkin dianggap lebih berilmu, tapi sebenarnya ya juga ya hampir sama ya. Tapi mungkin perlu kita ya terus meroja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya continue atau ustadz-ustadzah semuanya, ya barangkali lebih hebat daripada ustadz-ustadz yang dianggap besar pada hari ini. Ya. Dan ya kalau namanya saya nggak bisa lihat semuanya, tapi saya ingin menyapa terlebih dulu ada Pak Hisham, Pak Toyib. Pak Toyib ini yang hari Kamis juga ya? Iya. Iya, Ya. Pak Toyib jam terbangnya tinggi. Ya. Terus Ibu Aini, Pak Asmat, Ibu Enik Nur Cahya, Ibu Vera juga ya. Ada lagi Pak M. Abdurrahim, Bu Nunung yang tasmi kemarin ya. Dua kelas juga Ibu ya, Kamis dan Ahad ya. Sebetulnya hari Kamis aja, di Ahad ini yang saya perhatikan sudah maksimal saya masukkan sini Ustaz. Oh iya, barakallah. Insyaallah. Ibu Rahmawati Maulida sebagai narasumber hari ini ya Bu ya. Bu Rahmawati. Pak Randy nih yang saya ketemu di Kampung Sawah kemarin ya. Pak Ustadz. Yang mana terus Ibu Rofis Sukiatun nih Ustazah besar ya. Dan semuanya Pak Haji, Bu Haji semuanya. Yang pertama kalau dari Ibu Rahmawati Maulida tadi Masya Allah luar biasa pemaparan yang kayak mohon maaf ya kayak mahasiswa yang lagi sidang munakosyah dan dikomentari para dosen-dosen. Dosennya ada Pak M. Abdurrahim, ada Pak Hisham Muhtadi dan yang lain sebagainya yang nggak bisa saya sebutkan. Dan luar biasa mungkin yang pertama adalah tadi Ibu Rahmawati sudah sangat bagus ya. Mungkin maksud beliau adalah Syekh Sofwat ya Mahmud Salim. Kalau nggak salah dengar ya dengarnya Syekh Rofwat ya. Ya Ibu Rahmawati ya mungkin. Iya Mungkin Ustadz tadi agak belibet iya, pengucapan. tapi ya intinya berarti Syekh Sofwat ya karena setahu saya beliau murid dari Syekh siapa namanya? Syekh ada yang ingat Ibu mungkin? Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya. Luar biasa. Jadi beliau Syekh Sofwat ini mensyarah Matan Jazariyah dan Syekh Aiman juga ada syarah Jazariyah baik secara lisan
Kalau secara kitab barangkali juga ada. Ya itu saja. Kemudian ya yang lainnya berarti ini kan kalau tidak salah pembahasan makhraj ya. Tapi supaya eh, lebih ini lagi barangkali tadi ada penyebutan sifat-sifat seperti ada getaran, yang lainnya yang istilah-istilahnya mungkin sebagai tambahan saja ya tadi ada. Karena nanti sifat juga sebagaimana yang saya lihat di resume di Google Drive juga ada sifat-sifat di matan Jazariyah. Contohnya ada sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidaqul ya. Nanti ada mahmuz, hams, syadid, baini, rakhawah, isti'ala dan lain sebagainya yang mungkin di kelas ini sudah dipelajari semuanya karena ini lagi praktek mengajar. Alhamdulillah luar biasa sekali. Kemudian kalau semisalnya saya juga sama mengalami pembelajaran contohnya di TPA kampung ya karena saya dulu juga kadang praktek mengajar ngaji terus bapak ibu juga guru ngaji dan ya memang kebanyakan ya kalau saya kan dari Banyumas ya kalau Pak Ibu Rahmawati dari mana? Dari Ibu Jakarta. Rahma dari Betawi, Jakarta. Yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur ada di sini. Saya Ustaz. Sama-sama Banyumas ini Pak Ustadz. Iya, saya dari Jakarta, Ustadz. Iya, Masya Allah. Ya, dari manapun intinya kita satu Indonesia ya, satu atau dua nggak apa-apa. Misalnya satu Jakarta, satu IKN, ya sama-sama Indonesia. Iya. Intinya kalau memang ya saya juga melihat bahwa ya misalnya alhamdulillahirabbil alamin ya. Enggak ya. Dengan jadi kalimat dengan. Nah, jadi kan ain ya. Nanti kita semuanya insyaallah sudah tahu semuanya makhraj huruf ain dari mana. Ya, ini kan termasuk huruf halq ya. Halqi ada adnal halq, wasatul halq, aqsal halq dan lain sebagainya. Tapi kita juga sebenarnya patut mengapresiasi guru-guru TPA di kampung kita, ya, di kampung kita masing-masing, yang sebenarnya ya mereka mengajarkan apa yang mereka tahu dan di kondisi yang banyak orang lebih disibukkan dengan handphone. Sebenarnya anak-anak disibukkan dengan handphone dan guru-guru kita diterjunkan ataupun guru lokal di situ sehingga contohnya masih enggak ya alhamdulillahirobbilalamin yang penting ar-rahmanir-rahim tapi mungkin sebagian ada yang masih ar-rahmanir-rahim ini ya alhamdulillah kita salah satu tujuan dari kaderisasi ini dari Ustazah Umi Bilqis Pak Haji ya semuanya alhamdulillah insyaallah akan menelurkan atau meluluskan banyak sekali guru-guru kaderisasi. Intinya kalau nasihat dari guru-guru kita juga sebelumnya adalah contohnya banyak yang semisal Universitas Islam of Madinah atau Jamiah Islamiyah University di Madinah Munawwarah ataupun di Ummul Qura Mekah dan lain sebagainya biasanya pada saat seleksi penerimaan mahasiswa secara beasiswa itu kan para syekh ya, para masyayikh memilih biasanya dari daerah pelosok. Adapun dari kota-kota besar itu biasanya yang diterima 1, 2, 3 aja. Tapi kalau dari pelosok, dari daerah terpencil dipilih sampai puluhan, ratusan. Tujuannya adalah supaya mereka kembali ke kampung halaman mengajarkan salah satunya ya termasuk fikih, tajwid dan lain sebagainya supaya ya salah satunya ya hukum fikih diterapkan tata cara sholat termasuk makhraj ya makhraj ini ya tadi supaya yang jelas saja yang paling zahir adalah
ngain tadi, ngain ya atau ain ya, sehingga kadang kita yang tadinya misalnya orang kamu sudah berusaha masih alhamdulillahirabbil ngalamin, saat kita nasihati besok udah nggak ngalamin tapi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini udah ganti huruf lagi nih, hamzah jadi hamzah. Tapi kita harus sabar, sabar, sabar. Sampai mungkin sebulan baru bisa alhamdulillahirabbil alamin. Ya, intinya beberapa nasihat juga mungkin dari dai-dai kita, bahwa kebanyakan yang dulu dipilih untuk beasiswa di luar negeri, mahasiswa ataupun di dalam negeri, harapan dari university itu adalah supaya kembali ke kampung halaman dan mengajarkan. Tapi sebagian, mohon maaf ya, nyangkut di Jakarta. Karena ya mohon maaf, barangkali ini nggak semuanya ya. Sebagian ada yang lebih suka di tempat basah. Maksudnya lebih banyak, mohon maaf, gajinya atau ya. Itu mungkin berita-beritanya kayak gitu. Tapi kita ya semoga insya Allah semuanya nggak semuanya seperti itu. Apalagi yang salah yang kaderisasi Shifa Center ini, alhamdulillah terus mendapat bimbingan, ya insya Allah semuanya ya meluruskan niat ya. Asal tidak kita menyebutkan untuk senantiasa meluruskan niat. Kemudian yang terakhir barangkali adalah mengenai bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya, kemampuannya. Ya kita terus berusaha. Kalau kita mampunya hari ini adalah segini, ya kita syukuri kemampuan kita. Karena ilmu itu yang nggak akan diberi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya seringnya ya, yang diberi sering-sering adalah orang yang ikhlas, ya, yang memurnikan tauhidnya, memurnikan imannya dan lain sebagainya. Mungkin itu semuanya cukup dari saya, dan sekali lagi luar biasa semuanya, Pak Hisham, Ibu Rahma, Pak Abdul Rahim dan semuanya baik ya. Semuanya bagus menyampaikan ya, tapi kita juga berusaha tidak baper istilahnya, tidak ngedon ketika dikomentari. Justru komentar-komentar ini sebagai pemacu dan pemicu kita. Nah, saya lihat juga komentarnya banyak sehat semua insya Allah komentarnya, bukan ngedonin ataupun yang lainnya. Insya Allah semuanya juga saya termasuk saya ngasih masukan, dan sebenarnya masukan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak, Ustaz. maaf ya, Pak Ustadz, pengen tanya satu, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh silakan kalau masih ada waktu. Ini Pak Ustadz, yang tadi itu kepikiran yang Mbak Ustadzah Rahma yang syafataini dengan syafatani gitu. Apakah kalau pakai taninya pakai alif itu syafatani itu merupakan artinya dua juga apa gimana Pak Ustadz? Iya, ini ada bahasa Arab. Kalau syafatani ini rofa, kalau syafatain mansub atau majrur. Tapi ini istilah bahasa Arab yang karena kita lagi ngomong bahasa Indonesia ini bebas-bebas aja ya. Boleh syafatan, kalau mau yang sesuai kaidahnya ya syafatan gitu ya. Oh iya. Kalau ya boleh aja sebenarnya syafatain, karena ini juga masyhur ya, sebagian asatidz kita juga nyebutnya syafatan. Contohnya juga kita sering nyebutnya kaum muslimin ya, kaum muslimin itu kan jamak ya, jamak yang posisinya bisa mansub bisa majrur. Tapi kalau mau sesuai kaidah agak jadi kurang populer. Contohnya kaum muslimun ya, kan panjang tuh, kaum muslimun sebenarnya kayak gitu. Iya. Kaum mukminin ya, seharusnya kaum mukminun, kaum muslimun sebenarnya. Tapi karena memang sudah populer dan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ya, nggak masalah, karena ini kita sedang membicarakan bahasa Indonesia. Ya, jadi insya Allah keduanya boleh diperbolehkan. Ya. Boleh, ya, kedua-duanya juga. Berarti tadi Bu Rahma juga itu syafatani mungkin ya ininya. Ya, maksudnya. syafatan ya.
Musyafatani atau muslimuna, muslimina. Hampir sama ya. Ya, hatur nuhun Pak Ustaz. Ya, barakallahu fikum sama-sama. Ya baik, sebelum ditutup sama Mas Ali, sedikit saya ingin berpendapat di sini. Buat teman-teman yang memang hari ini ditugasin itu jangan merasa jangan baper kata Ustaz, dan buat yang belum tampil juga akan semuanya tampil juga jangan jadi waduh nanti jangan-jangan kayak Mbak Rahma gitu di ini enggak, justru kita latihan untuk menyampaikan juga ya di sini, untuk latihan memberanikan diri untuk berbicara, karena sebenarnya banyak di antara kita yang udah tahu ilmunya tapi ngerti buat diri sendiri gitu loh. Ketika nanti suruh nyampein nggak bisa nyampein. Nah, sebenarnya kita lebih kepada itu hari ini, ya kan? Makanya kita bukan bicara materinya, mohon maaf nih, materinya Rahma benar atau enggak, karena pasti yang kita targetkan di sini bukan diisi ya, bukan diisi materinya, tapi bagaimana cara menyampaikan. Kayak contoh gini buat Mbak Rahma dan nanti semua ya. Ketika kita hanya mau menyampaikan, jangan ditambahkan nanti dilanjutkan sama ustadz saja. Misalnya poinnya ada 5, cukup yang misalnya makhrujul huruf terbagi menjadi 5. Di sini saya hanya akan membahas 2 saja. Udah itu juga benar. Tidak diseandaikan saya hanya menyampaikan 1, itu juga nggak masalah gitu. Jadi sama aja ketika para ustadz atau para guru ketika menyampaikan, dia menyebutkan semuanya ada berapa poin, tapi yang akan saya sampaikan hanya ini. Udah, jangan dibumbuin, dilanjutkan nanti sama ini belum. Jadi karena kemampuan kita untuk menyerap ilmu itu memang terbatas. Hari ini kita ngertinya ini, udah yang kita ngerti aja gitu loh. Ya kan, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Mungkin udah semua kali ya, udah tutup aja ya. Ya cukup Mas Ali. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Rahma. Alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.